Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, khususnya untuk anak-anakku kelas 12 TSM. Untuk kali ini kita akan mempelajari tentang Undang-Undang Ketenagakerjaan serta hak dan kewajibannya. Seperti biasa, setelah pemaparan materi ini, buatlah kesimpulan atau resume dari materi yang telah diberikan atau materi yang telah disampaikan. Baiklah anak-anak sekalian, marilah kita mulai pembelajaran luring kita kali ini tentang Undang-Undang Ketenagakerjaan. Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan tentang ketenagakerjaan dalam bentuk Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan telah dibahas secara lengkap tentang seluruh kewajiban perusahaan terhadap karyawan dan hak apa saja yang berhak didapatkan oleh karyawan. Tujuan Undang-Undang Ketenagakerjaan dibuat agar karyawan di seluruh Indonesia dapat memiliki kesejahteraan yang terjamin. Isi Undang-Undang Ketenagakerjaan. Terdapat 18 bab dan 193 pasal yang mengatur tentang ketenagakerjaan. Di antaranya adalah sebagai berikut. 1. Kesempatan dan perlakuan yang sama, pelatihan kerja, penempatan tenaga kerja, perluasan kesempatan bekerja, penggunaan tenaga kerja asing, hubungan kerja, perlindungan, pengupahan dan kesejahteraan, pemutusan hubungan kerja atau PHK. Berikut ini adalah beberapa hak tenaga kerja. A. Hak memilih penempatan kerja diatur dalam pasal 31 Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 yang berbunyi, setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan, atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak di dalam ataupun di luar negeri. Di antaranya terdapat pada pasal 76 ayat 1, 2, 3, dan 4, serta pasal 81 ayat 1 dan 2, serta pasal 83. Ini adalah pasal-pasal yang mengatur tentang penempatan kerja untuk setiap karyawan atau tenaga kerja. 2. Pasal lamanya waktu bekerja diatur dalam pasal 77 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berisi diantaranya adalah bekerja 7 jam sehari setara dengan 40 jam seminggu untuk 6 hari kerja dalam seminggu, atau 8 jam sehari dan 40 jam seminggu untuk 5 hari kerja dalam seminggu. Pasal hak bekerja lembur diatur dalam pasal 78 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Di antaranya adalah waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling banyak 3 jam dalam sehari atau paling banyak 14 jam seminggu dan berhak mendapatkan upah lembur. Pasal hak istirahat dan cuti diatur dalam pasal 79 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Di antaranya adalah mengatur tentang istirahat jam kerja, kemudian cuti tahunan, istirahat panjang, serta istirahat mingguan sehari untuk 6 hari kerja dalam seminggu atau 2 hari untuk 5 hari kerja dalam seminggu. Berikutnya adalah pasal hak untuk beribadah diatur dalam pasal 80 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Setiap karyawan berhak untuk mendapatkan
kesempatan melaksanakan ibadah yang diwajibkan oleh agamanya. Dalam hal ini, bagi pekerja yang beragama Islam berhak mendapatkan waktu dan kesempatan untuk menunaikan salat saat jam kerja dan dapat mengambil cuti untuk melaksanakan ibadah haji. Sedangkan untuk pekerja yang beragama non-muslim dapat melaksanakan ibadah sesuai dengan ketentuan agamanya masing-masing. Hak perlindungan kerja diatur dalam pasal 86 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Setiap pekerja atau buruh berhak mendapatkan perlindungan yang terdiri dari keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan, dan perlakuan yang sama, serta sesuai dengan harkat dan martabat manusia, serta nilai-nilai agama. Hak mendapatkan keselamatan dan kesehatan kerja, hak untuk mendapatkan upah pada pasal 79, 80, 82, 93 pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Kemudian hak untuk mendapatkan kesejahteraan. Pasal 99 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Setiap pekerja berhak mendapatkan jaminan sosial tenaga kerja. Jaminan sosial kerja pada saat ini adalah berupa BPJS Kesehatan ataupun BPJS Ketenagakerjaan. Berikutnya adalah hak memperoleh pelatihan kerja, diatur pada pasal 11, pasal 12 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Di antaranya adalah pengusaha bertanggung jawab atas peningkatan dan atau pengembangan kompetensi pekerjanya melalui pelatihan kerja. Artinya, selama bekerja pada suatu perusahaan, maka setiap pekerja berhak mendapatkan pelatihan kerja. Pelatihan kerja yang dimaksud merupakan pelatihan kerja yang membuat hard skill maupun soft skill. Pelatihan kerja boleh dilakukan oleh pengusaha secara internal maupun melalui lembaga-lembaga pelatihan kerja milik pemerintah atau lembaga-lembaga pelatihan kerja swasta yang telah memperoleh izin. Dan semua biaya ditanggung oleh perusahaan. Berikutnya, hak uang pesangon, pasal 156 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Setiap pekerja atau buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja berhak mendapatkan pesangon atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak dengan ketentuan-ketentuan sesuai dengan pasal 156 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013. Pada pasal-pasal tersebut sudah diatur dari masa kerja kurang dari 1 tahun sampai dengan masa kerja 21 tahun atau lebih atau kurang. Hak pengakuan kompetensi dan kualifikasi kerja pada pasal 18, pasal 23 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Tenaga kerja berhak memperoleh pengakuan kompetensi kerja setelah mengikuti pelatihan kerja yang diselenggarakan lembaga pelatihan kerja pemerintah, lembaga pelatihan kerja swasta, atau pelatihan di tempat kerja. Kemudian tenaga kerja yang telah mengikuti program pemagangan berhak atas pengakuan kualifikasi kompetensi dari perusahaan atau lembaga sertifikasi. Artinya, setelah pekerja mengikuti pelatihan kerja yang dibuktikan melalui sertifikat kompetensi kerja, maka perusahaan atau pengusaha wajib mengakui kompetensi tersebut. Sehingga dengan adanya pengakuan tersebut, maka menjadi dasar bagi pekerja untuk mendapatkan hak-haknya sesuai dengan kompetensinya. Hak bergabung dengan serikat pekerja.
Setiap pekerja berhak untuk membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja. Berikutnya adalah hak mogok kerja sesuai dengan pasal 138 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003. Setiap pekerja berhak untuk melakukan mogok kerja yang menjadi hak dasar pekerja. Namun, mogok kerja harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Demikianlah pemaparan materi tentang Undang-Undang Ketenagakerjaan. Sekian dan terima kasih. Tetap semangat. Jaga jarak, hindari kerumunan, cuci tangan pakai sabun, dan memakai masker. Seperti biasa, buatlah resume atau rangkuman dari materi yang telah dipaparkan. Untuk anak-anak sekalian, jawablah pertanyaan di bawah ini atau berikut ini. Kemudian salinlah pada buku atau buku kalian untuk pelaporan. Nanti diserahkan pada saat tatap muka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.